Semanduta. Semanduta bersinar, berkarakter baik, multi prestasi, terkenal dan ramah. Kembali lagi di podcast Semanduta 2024 episode kedua bareng aku Desi Alfiana. Nah, di episode sebelumnya kan aku sendirian nih. Jadi di episode kali ini karena aku sudah dapat partner baru yaitu Hasna. Oke, jadi Hasna perkenalan diri dulu, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Hasna Fiza Fitri dari kelas 10 Kreatif. Salam kenal ya. Nah, jadi untuk episode podcast Semanduta 2024 selanjutnya aku bakal berdua bareng Hasna. Nah, jadi silakan Hasna, host baru kita nih. Jadi bisa menguasai panggung. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesan dan pesan kelas 12 ya Kak. Yang sebelum lulus. Nah, bintang tamu kita ini sangat keren banget, gokil parah, dan namanya juga sudah cukup fenomenal ya kayaknya di sekolah Fenomenal kita. banget. Ini Iya. udah sering didengar sih adik-adik ya kayaknya sama bintang tamu kita di episode kali ini. Oke, langsung aja kita kenalan sama Kak Revaldi dan Kak Kansa. Perkenalkan, nama aku Kansa Atika, aku dari kelas 12 IPA 1, bisa dipanggil Kansa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi dari kelas 12 IPA 1, biasa dipanggil Revaldi atau Aldi. Nah, oke, jadi terima kasih ya buat kakak-kakak udah menyempatkan buat datang di episode kali ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira rumahnya di mana nih ya? Jadi kayaknya Kira-kira jauh nggak ya jauh dari nggak sekolah dari kita? sekolah? Enggak sih, enggak jauh. Cuman rumah aku di Komplek Citra Persada Indah, CPI. CPI. Kalau aku rumahnya di Masukau RT 1, Desa Simbat Lama. Masuk kau tuh jauh nggak sih? Lumayan kan? Arah ke arah masuk kau tuh arah mana sih masuk kau? Arah Manunggul ya. Mana tuh nggak tahu juga. Nah, Tempatnya pemasaran. tempat pemasaran di mana? Oke, jadi ada Mbak Buun, masuk kau, Hasna. Oke, jadi Hasna dari mana? Hasna. Hasna dulu. dari mana? Oke, kalau Hasna dari Salongan. Nah, Mbak Burai. Oke, Hasan mau nanya nih Kak. Misalnya kakak berdua disuruh milih nih antara mau jadi orang yang good attitude atau orang yang pintar. Pilih salah satu ya. Kalau aku pribadi aku lebih milih good attitude. Kalau menurut aku attitude ini kan bukan hanya dari kita sendiri. Ini terbentuk dari lingkungan kita seperti apa, adaptasi kita terhadap lingkungan dan pertemanan kita. Yang paling penting itu utamanya keluarga ya. Dan juga kalau misalkan disuruh milih good attitude sih, sebab itu ya alasan kakak. Kalau misalkan perlu juga nggak sih kak kita pintar? Perlu banget. Sebab apa? Skill dan kemampuan kita itu bisa diasah. Dalam berbagai hal, dalam berbagai materi kita bisa melakukannya. Kita bisa mengusahakan. Jadi tidak ada orang pintar yang langsung langsung instan pintar tuh nggak ada. Mereka melalui proses, mereka berusaha. Jadi kalau misal ditanya, kakak milih good attitude baru pintar. Karena ini akan terbentuk sampai kita ke depannya nanti, masa depan kita gimana, kita akan ditentukan oleh attitude kita. Benar. Dan paling penting juga, selain good attitude, pintar juga perlu. Karena kita akan memulai perkembangan diri kita juga dari sana. Karena setahu aku juga Kak Kansa ini terkenal di guru-guru nih pinter ya notabene kayak gitu kan. Mungkin karena kan kita personalnya mungkin menurut pribadi beda-beda pandangan ya. Ini tergantung orangnya sih memandang saya seperti apa ya, silahkan aja. Oke, kalau dari Kak Revaldi sendiri nih gimana? Kalau untuk kakak sendiri lebih ke attitude sih, karena pembawaan kakak yang mungkin dipandang guru itu baik. Setahu aku juga di Ambalan Kak Rivaldi tuh ramah ya orangnya, karena kita juga agak sedikit takut memandangnya karena Tegas ya Kak? Kak Rivaldi agak tegas kayak gitu. Lumayan tegas kalau di Ambalan. Ya. Tapi kalau misalnya di luar dari Ambalan kayak gitu, orangnya gimana nih? Kayak biasa aja sih, kayak murid-murid lain juga. Cuma kalau sama anggota Ambalan itu biasanya mananya lebih ke Kak Revaldi gitu, kayak pembawanya tegas. Karena posisinya ketua ya Iya, di sana. posisinya ketua. Iya. Nih, kan pasti banyak pengalaman di Semanduta ini gitu. Sudah hampir mau 3 tahun di Semanduta, juga udah mau lulus nanti. Pasti punya dong sudut favorit di Semanduta ini bareng teman-teman atau bahkan untuk menyendiri di Semanduta ini. Kira-kira ada nggak nih dari kakak-kakak nih?
Ada sih kalau aku di lab fisika ya, karena menurut aku banyak banget pembelajaran yang dapat diambil dari sana. Wah, nggak expect banget ya ternyata spot favoritnya malah di lab fisika. Betul banget. Karena selain di lab fisika, di lapangan bulu tangkis, kita sering main bulu tangkis di situ sama teman-teman kelas. Ya enjoy aja. Baru tahu lapangan bulu tangkis. Soalnya biasanya kan kalau kita ke kantor kan sepi kan ya, lapangan bulu tangkis itu nggak pernah dipakai. Mungkin kalau hari Jumat misalnya habis senam baru dipakai lapangan. Kak Revaldi sendiri? Kalau dari aku sendiri untuk sudut yang terfavorit itu biasanya nih tempat lab komputer. Ngadem ya. Ya, ngadem. Biasanya di Pak PKWU biasanya. Karena bisa nyantai juga karena sambil presentasi biasanya kita main komputer, biasanya main ome atau main game gitu. Jadi bisa jadi tempat spot foto gitu. Ya, karena di sini rata-rata murid yang kesini biasanya buka aplikasi Ya, Ome TV ya. jadi buat favorit banget. Makanya di sini jadinya dicabutin itu ya komputernya karena dimain. Itu PKWU belajarnya di sini sama guru siapa, Kak? Sama Ibu Eda. Pantas nggak pernah diajar, jadi nggak pernah dibawa ke sini pelajaran PKWU. Oke, lanjut. Oke, untuk istirahat nih biasanya kan makan minum gitu Kak. Kalau kalian itu biasanya makan minumnya bawa bekal dari rumah sendiri atau beli di kantin? Boleh deh dari Kak Kansa. Kalau aku pribadi kadang bawa bekal, kadang juga bisa jajan di kantin. Tergantung sih. Kalau misalkan ada mapel yang mengharuskan untuk nggak bisa keluar, biasanya bawa bekal sendiri karena tahu mapel ini bakal dikasih tugas yang cukup banyak. Jadi aku lebih memilih untuk bawa bekal. Tapi kalau misalkan di kantin juga memadai dan cukuplah buat aku jalan ke sana supaya nggak penuh banget, kan ramai ya biasanya kantin. Boleh lah. Tapi enak ya, Kak Kansa kan kelasnya dekat sama Kantin. Kalau Hasnani masih dekat-dekat. Kalau kita yang kelas di atas tuh agak susah. Kasian Kalau ya. susah kalau nggak bawa bekal, pasti sampai sana udah penuh. Belum lagi gurunya kan biasanya masuknya tuh tepat waktu kan. Kita Bener banget. baru selesai ngantri, makan aja belum udah masuk bel. gurunya gitu. Kak Revaldi? Kalau dari kakak bawa bekal sih biasanya. Tapi pernah nggak ke kantin Kak? Mohon maaf. Kalau kantin tuh sering ya. Oke. Kalau biasanya kalau jam istirahat itu ke kantin biasanya. Nyempol Paling nggak sih? ya paling beli minum, nyempol. Tapi kalau makan itu biasanya bawa bekal karena kakak ngehemat uang gitu. Budget Kalau ya? yang Iya, budget. makanan berat ya. Heeh. Ngomong-ngomong nih Kak, kan tadi di kantin bisa juga ya makan di kantin. Nah, kantin favoritnya kalau boleh tahu yang di mana? Kalau dari 12 IPS 2, kayaknya kantin nomor 3 deh. Dari 1, 2, 3. Kalau nggak salah ya. Satu kantin nomor 3 tuh Makanannya yang- apa tuh, Kak? Yang soto itu bukan? Soto ya? Betul. Nah, soto. Yang ada sotonya ya? Bener. Kak Revaldi? Kalau aku kantin Bude yang dekat Oh iya. Paman Sempolan, Paman Pempek. Nah, itu Bude budenya. yang Ada pizzanya paling itu, ujung Kak. sebelah sini itu ya? Iya, yang paling ujung. Bukan bude yang sebelah sana itu. Oh, bude yang di sini. ayam. Ayam. Ya, Bude yang deket orang jualan dimsum. iya dimsum. Iya, Budenya itu. tahu-tahu. Ujung ya. Di ujung itu. Di ujung. Dia sih biasanya di situ juga sih. Soalnya kan budenya kan ramah kan. Jadi ramah. kita juga enak gitu belanja di situnya. Nah, terus juga di situ banyak juga menunya kan Kak ya. Heeh. Ada nasi goreng apa segala macam. Jadi lapar. Wih, Puasa. bisa. Oke. Ngomong-ngomong tentang kan ramah, tadi kan kita kan nggak cukup waktu ya biasanya buat jajan gitu karena gurunya pasti cepet masuknya. Iya. Nah, Tergantung sih ya, Kak. ngomong-ngomong soal guru nih, pasti ada lah guru favorit di Semada ini, apalagi selama 3 tahun kayak kita nih ini gurunya asik nih, kayak nyambung sama kita gitu, kita jadi gampang paham gitu. Dari Kak Revaldi ada nggak guru? Kalau dari aku, kalau guru yang favorit itu nggak ada sih. Cuma karena gurunya dari kelas 1 sampai kelas 10, kelas 12 itu nggak pernah
netap kayak Konsisten. ya ganti-ganti gitu gurunya. Jadi bisa dibilang biasa aja gitu. Cuman Sama mungkin aja. yang paling berkesan nih selama 3 tahun kayak ada pengalaman apa gitu sama beliau kayak gitu. Kira-kira ada nggak nih? Ada sih sama Ibu Galuh karena Sidin ngajarnya penuh dengan semangat. Walau benar. ya walau Sidin kayak anak ini kali bisa gitu, tapi tetap belajar Sidin gitu. Kita belum pernah belum. ngerasain diajarin Bu Galuh ya. Kayaknya aku nanti tahun depan deh dapat Iya, Bu tahun Galuh. depan. Guru matematika ya? Iya, matematika wajib. Seru kok ibunya. Iya, seru. Seru banget. Bener. Bener. Ibunya suka ngelawak juga. Iya, benar. Dilihat-lihat itu kayak Karena penarikan gitu. dari luar Iya. ibu-ibunya Tegas ya, apalagi tegas. kalau misalnya tentang kan biasa kita pakai sendal kan gitu. betul. Kalau belum sholat tuh biasanya ibunya langsung negur sendal. Gak boleh pakai. Heeh. Kami sendiri sih takut sama ibunya sebenarnya, jadi kelas 12 takut sih kalau dapat matematika ibunya sebenarnya. Enggak sih, Ih, enjoy. enggak, itu asik banget ibunya. Beneran. Enjoy. Beneran. Terus kalau misalkan kita, kalau di PS ya, kalau nggak ngerti beberapa materi itu bisa diajarin lagi ulang sama ibunya. Jadi kalau misalkan kita nanya, Bu boleh nggak diulang kayak gitu, boleh banget. Dan ibunya nggak sungkan untuk memberikan lagi, mengulangi itu. Yang setahu aku juga Bu Galuh tuh nggak pernah bawa buku ya, cuman bawa catatan Iya, kertas catatan. itu doang. Ha-ha. Keren banget. Ya, jadi ibunya tuh ngajar cuma bawa catatan kertas aja, nggak bawa buku. Dan kita mungkin lebih cepat paham ya, bukan mungkin Iya. lagi cepat paham sama ibunya juga, karena benar-benar jelasin itu secara rinci, secara bertahap, secara urut. Nah, kita mudah paham. Terus tugasnya juga enggak banyak, paling disuruh maju ke depan aja. Kayaknya bisa dinanti juga. Bismillah. 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 Aman kok. Dari Kak Kansa sendiri, Kalau menurut aku pribadi, kalau untuk guru favorit tuh nggak ada ya. Semua guru tuh favorit kita semua, karena kita belajar materi dan beberapa pelajaran juga dari beliau. Nggak mungkin kita mengklaim bahwa kita favorit ini, kita favorit itu, nggak mungkin. Tapi kalau dibilang ada, nggak ada pastinya. Sama Ibu Dini, waktu kelas 10, kelas 11-nya itu sama Ibu Raudah, guru ekonomi. Kalau Ibu Dini kan guru MTK. Terus pas waktu kelas 3 itu sama Ibu Arisa, wali kelas aku sendiri, di mata pelajaran geografi. Jadi setiap tahunnya itu mungkin beda-beda Beda-beda ya. keinginan akunya dan minatnya aku tuh di mana, beda-beda juga. Bukan lebih konsisten ke minat sih, lebih aku nyamannya di mana. Ketika aku presentasi, mungkin ketika aku ngobrol sama ibunya, mungkin lebih nyaman di mana gitu. Lebih ibunya itu lebih mudah, kayak misalkan kita membicarakan sesuatu, ibunya lebih banyak mendengarkan. Nggak pernah kayak mungkin tidak enak, itu salah, tidak pernah kayak gitu. Ibunya selalu memberikan peluang buat kita, apapun itu, baik dari segi presentasi, tugas-tugas, ataupun yang berkaitan dengan kita, misalkan ada debat sedikit, tapi bukan berarti kita saling menyalahkan, kita cari solusi. Oh berarti kalau misalkan kan maunya kayak gini, boleh deh. Cuman kalau aku pribadi sangat menghargai. Jadi menurut ibu aja deh kayak gimana baiknya. Jadi aku akan mengalur. Jadi aku akan membuat konsistennya aku tuh tidak harus terpacu gitu loh. Jadi harus bisa mengimbangi antara maunya kita sama maunya guru, supaya kita tidak ada istilah konflik kayak gitu. Nah, jadi dari situ kita diberi kesempatan buat berkembang juga ya, karena kita bisa ngasih opini kita gitu. Dari gurunya juga nggak menghakimi kalau opini kita tuh salah kayak gitu. Oke. Itu mungkin berkesan banget ya, karena kita kan anak SMA ini bisa dibilang di sini tuh kita gimana sih, kayak tumbuh kembang kita tuh berdasarkan kayak faktornya tuh dari sini gitu. Lingkungan sekolah Iya. kita. betul. Jadi karena Kedepannya kalau kita. untuk kita kedepannya sebagai mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi, pastinya kita perlu adaptasi juga ya, adaptasi baru. Jadi lingkungan yang kita bangun di SMA Negeri 2 Tanjung ini sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat membantu nantinya, terutama untuk Kak Revaldi mungkin dalam bidang organisasi. Aku akan mengembangkan dalam bidang public speakingku. Apapun mungkin yang terjadi di kedepannya, kita akan tetap menjalani dengan konsisten. Dan kita juga berharapnya mendapatkan restu dan doa dari guru-guru, supaya apapun kedepannya nanti kita bisa sukses bareng-bareng, dan itu yang Pasti. paling penting. Iya. Semoga sukses ya. Iya. Kalau boleh tahu nih kan pasti tadi kan kita ngomong ke kuliahan ya gitu. Kakak juga kira-kira ada kedepannya ada rencana untuk kuliah gitu, kedua. Silakan.
Kalau kakak sendiri, insya Allah kalau misal lulus nih di OTBK nanti bakal kuliah di Universitas Poliban, Politeknik Banjarmasin. Teknik udah tinggal Ya milih teknik. Kalau aku pribadi, aku ambil manajemen pengelolaan. Jadi memang mulai dari kelas 1 SMA, kelas 10, aku udah harus mikir aku maunya kemana. Cuman enggak fokus banget ke sana, kan ikut SNBP nih. Ikut jalur prestasi, ya berdoa pastinya. Cuman ya tidak terlalu berharap, karena kita nggak bisa berharap sama sesuatu yang mungkin di kedepannya kita nggak bisa menerima kenyataan bahwa misal kita nggak lulus atau apapun itu. Cuman satu hal yang aku yakini bahwa apapun kejadiannya di masa depan nanti, ketika kamu jalani, ketika kamu konsisten, apapun itu bisa dengan mudah kita lalui. Dan jangan lupa juga minta restu doa orang tua. Itu Ya pasti. itu karena dari skill kakaknya ada di situ juga ya. Iya. Kelebihannya ya di public Public speaking speaking. gitu. Alhamdulillah. Apalagi di organisasi segala Iya. macam. Tadi kan guru ya kak. Sekarang kita berbicara tentang mata pelajaran nih. Nah kalau mata pelajaran yang kakak ini suka itu favorit itu apa? Silakan Revaldi dulu. Jadi apa lagi? Anak teknik nih, apa nih? Anak teknik yang disukain. Kalau kakak, kalau pelajaran itu lebih ke agama sama olahraga, karena kakak suka praktek, kadang suka yang banyak Materi. Iya materi, karena dari praktek yang kita lakukan itu kita dampaknya baik di Ngaruh kita, ya? ngaruh. Kayak agama sama Muslim itu 3 tahun sama Muslim. Oh, 3 tahun Iya. kamu muslim terus. Iya Muslim. Keren. Dari praktiknya sangat berubah di akunya. Itu tadi ternyata Kak Revaldi ini orangnya religius ya. Iya. Religius. Kalau aku pribadi, kalau kelas 10 masih masa-masa pencarian ya jati diri yang sebenarnya, masih belum tahu harus Baru bagaimana. exploring. Masih harus menjelajahi. Tapi kalau naik kelas 2, aku di ekonomi terus juga PAI pastinya, karena ya benar sama Iya. sebab Muslim juga. kalau nggak salah ya, bapaknya juga yang ngajarin sampai kelas 3. Siapapun gurunya, entah itu Ibu Hamidah, mungkin entah Pak Muslim, entah siapapun itu, gimana ya, caranya kita itu selalu dihargai oleh beliau. Apapun keputusan kita pasti dihargai sama beliau. Misalkan kita ada kesalahan, beliau tidak pernah yang marah. Oh, harusnya kamu begini, baiknya bagaimana gitu. Kan pasti semua anak murid pengennya kayak gitu ya sama semua guru. Cuman mungkin kita nggak bisa menghakimi satu sudut pandang. Mungkin ada beberapa yang memang bahwa pribadinya seperti ini kita nggak bisa rubah. Tapi kitanya yang bagaimana cara respon kita untuk menghargai beliau, karena beliau juga lebih tua daripada kita harus menghargai apapun itu. Kalau aku pribadi untuk mata pelajaran selain ekonomi, PAI, geografi, karena lebih sering presentasi, mungkin lebih sukanya karena sering public speaking. Aku juga lebih suka mengembangkan diri bersama teman-teman juga. Misalkan kita kelompok presentasi itu bagaimana, kamu bagaimana. Jadi dalam suatu kelompok itu kita tidak pernah yang oh harusnya opini kamu yang selalu diterima, mentang-mentang kamu anak public speaking. Enggak seperti itu. Jadi kalau misalkan di kelompok, ya udah kamu maunya gimana. Kalau memang mereka nggak ada ketemu solusi sama sekali, ya baru opini aku yang pakai. Karena soalnya mereka karena biasanya itu dari merekanya yang kayak percaya ke kita ya. Jadi kayak ikut kamu aja deh gitu. Kamu kan bisa dibilang kayak pemikirannya gini keren gitu. Jadi kayak Sudah mereka dipercaya ngalur ya, Kak? sudah Sudah dipercaya gitu. Jadi ngalur agak susah juga sebenarnya. Karena kita sebenarnya pengennya mau mendengar dari mereka juga ya kayak gitu. Oke, jadi lebih ke kayak kita selain mendengarkan teman, kita juga bisa tahu opini teman seperti apa. Jadi tidak menghakimi bahwa harus punya kita yang diterima, tidak. Jadi punya mereka kalau memang dirasa oh ini pas. Kalau misalkan kurang pas, kita akan cari referensi baru lagi, hal-hal baru lagi supaya Jalan tengahnya juga benar. ya. Jadi supaya di suatu saat nanti ketika kita sudah selesai mata pelajaran itu atau materi itu, kita nggak dibilang oh kamu doang yang dapat nilai tinggi kayak gitu. Jadi biar kita Sama-sama. iya benar, sama-sama semuanya, jadi kayak gitu pengaturannya. Itu kan pasti berkesan ya dari guru mungkin dan dari teman-teman juga. Selain itu kira-kira ada nggak sih hal yang paling berkesan nih dari kakak-kakak selama 3 tahun di sini?
pastinya ada ya kak? Pasti ada Pasti dong. ada. Pasti ada. Entah itu dari teman atau dari gurunya atau mungkin dari organisasi yang dijalanin, mungkin karena Kak Revaldi ini ambalan kan. Iya. Kalau aku kesan di Semada itu karena dari SMP kakak suka pramuka, terus dilanjut ke SMA 2. Nah, dari kelas 10 sampai kelas 11 itu tetap anggota biasa. Nah, terus pas naik kelas 12 baru dilantik jadi ketua ambalan putra. Tidak bisa kakak lupakan itu ada di event Diamond. Waktu kelas 10 itu mengikuti lomba pentas seni nyanyi rasanya. Nah, itu kakak karena kelas 10 loh, pembawaannya masih canggung, masih gugup gitu. Jadi pas waktu nyanyi itu nggak sengaja ngeluarin suara angsa. Nah itu bisa Contohin. udah bisa. Nggak bisa lagi. Lupa. Ini penyanyi juga nih bisa nih. Nggak bisa kak? Yang Berarti kemarin solo ya? 3 orang. Aku, Pebia, sama JJ. Trio berarti. Iya trio. Aku vokalnya. Nah di situ karena gugup kan, deg. Nah itu bikin keluar suara angsa dilihat banyak orang gitu. Itu belum pertama terbiasa. kali lagi loh. Nah, pertama kali. debutnya Berkesan banget. Iya. diingatnya kayak itu nanti suara angsa. Ya, Juara suara tapi, angsa. Kak? Mana suara angsa? Suara angsa juara. Jadi Dari Siapa tahu kan dari yang lain terbaik, ternyata walaupun Iya. suara angsa keluar gitu bisa aja. Unik ya. unik banget. Mungkin selera jurinya di situ bisa aja menang gitu kan. Walaupun kayak Ciri khas ciri khas angsa ya. suara angsa. Mungkin sesama penyanyi tahu. Penyanyi juga. Oke. Kalau aku pribadi hal yang berkesan ya. Jadi MC. Pasti dong. Public speaking. MC formal, semi formal sama host. Tapi paling sering sih lebih ke formal ya, karena pembawaan suara kakak yang berat nggak cocok di host, jadi kayak alay ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Nggak cocok. Jadi kalau misalkan ada suatu acara atau event-event penting yang kayak Pembukaan. benar memerlukan Event-event besar. acara penutup ataupun pembuka biasanya ya pasti acara formal. Jadi MC formal nggak pernah, jarang banget sih dapat yang host pernah dapat ambil job 2 kali jadi MC formal sama host di acara aksi Semada. Nggak tahu itu pertama atau yang kedua ya. Yang pertama nggak sih tahun Pertama. kemarin itu? Karena Kalau tahun ini nggak salah ya? kayaknya kebanyakan Fatia ya tahun ini yang keluar dari public speaking. Benar, Fatia sama Nada ya? benar. Jadi pas waktu kemarin itu dipilih sama Ibu Maisanti, hal yang berkesan banget sering jadi MC formal. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan bahwa kamu diklaim sama guru-guru itu bahwa kamu MC formal, ahli di bidang situ, kamu harus melalui tahapan dulu, proses pembelajaran dulu, nggak bisa langsung. Nggak bisa kayak misalkan kita belajar sendiri tuh nggak bisa. Jadi harus dilatih dulu sama Bu Maisanti, sama Bu Reni. Yang paling berkesan juga waktu pertama kali kelas 10 ya, membawa MC formal, masih zaman-zamannya Kak Yasmin, kita masih belum tahu tahapannya, prosedurnya seperti apa. Jadi aku merasa banyak banget salah di situ jujur. Karena Kalau dilihat dari sekarang ya. benar, kalau lihat dari sekarangnya banyak banget kesalahannya. Ampun, aku salahnya fatal banget pada saat itu karena langsung dipilih, oh kamu jadi MC ya. Itu rundown acaranya juga aku nggak lihat, belum tahu. Dan posisi juga di situ masih proses pembelajaran. Jadi dibantu sama Pak Rudi. Beliau sangat-sangat membantu di sana. Kamu harus mengucapkan ini, kamu harus jeda, kamu harus fokus sebagai MC. Karena aku pada saat itu nggak fokus jadi MC. Fokusnya aku itu mendengarkan dari kakak-kakak MPK OSIS. Oh ini bagaimana kak, ini bagaimana ini. Aku belum pernah jadi MC, gue bilang. Apalagi kan ini acara besar-besaran, MC formal. Dan menurut aku susah kalau misalkan kita di MC formal, kita belum tahu hal-hal dasar. Basicnya ya. Basicnya kita belum tahu. Tiba-tiba ditunjuk. Benar, Kan pasti tiba-tiba ditunjuk. Shock gitu ya. Benar banget, jadi langsung kayak kamu ambil acara ini ya, kamu MC formal ya, kamu pembuka gitu. Kalau misalkan di penutupannya kemarin juga bingung karena persiapannya juga belum maksimal, masih butuh proses. Tapi makin kesini sudah oke lah. Karena mungkin Pak Rudi dan guru-guru yang lain nunjuk kakak kan karena ngelihat dari suaranya ya. Mungkin pada saat itu belum tahu kalau ternyata kita nih basicnya masih kurang di situ. Tapi untungnya guru-guru banyak bantu kakak dari situ sehingga kakak jadi kayak sekarang. Cuma Dari situ juga kita bisa belajar kan. betul, cuma Jadi lebih mungkin yang ribetnya ya, bukan ribet sih, lebih ke banyak proses
pergantiannya revisi-revisi itu di MC formal. Ya biasanya di tengah acara gitu kan, ini dimajuin, ini diganti, kayak gitu biasanya. Apalagi tamu biasanya ya, ini diwakilin sama ini gitu, Betul. nama-namanya nyebut-nyebutinnya biasanya kayak gitu tuh. Jadi memang susah sih, karena kan pada saat itu kita sudah benar-benar siap, apa yang disediakan, apa yang disiapkan, dihadapkan di depan kita, itu yang akan kita ucapkan, itu yang akan kita sampaikan ke depan orang banyak. Tapi nyatanya kadang ada yang enggak bisa berhadir, tidak dapat berhadir, kita revisi lagi. Belum lagi kalau misalkan ada tambahan dari kepala sekolah. Jadi karena kita memang sangat-sangat menghargai beliau, jadi kita mengutamakan maksud dan tujuan beliau untuk menyampaikan hal itu sama kita sebagai MC, kita terima tanggung jawabnya. Jadi menurut aku sebagai, kalau dilihat orang, oh enak banget ya tampil-tampil terus, oh ini kelihatan terus ini. Padahal dibalik semua itu prosesnya banyak. Nyusun teksnya itu. Bener, nyusun teksnya itu kadang pas waktu benar-benar dilepas sama Ibu Maisanti itu, pada saat aku udah berapa kali jadi MC formal, baru dilepasin. Jadi dilepas ini dalam arti kata bikin Teks susunan sendiri. acara sendiri. Kalau misalkan salah, tapi jarang ada salah, jarang ada revisi kayak gitu. Selalu sukses Ya, saja. mungkin yang susahnya tuh pas sudah hamin berapa menit ya, Benar. biasanya Benar. diganti-ganti, disuruh ini. Yang kemarin yang aksi Semada tahun kemarin itu yang pas penutupan gak sih? Kenapa? Yang apa sih, yang band itu yang gak jadi tampil itu loh, Ya benar banget. akustik Andra itu kan kemarin Sama Kak Salsa ya? diganti-ganti kan kemarin itu. Karena menurut aku kurang persiapan juga, karena kan biasanya kalau ada acara tuh pasti dadakan. Maksud aku kan memang benar sih persiapan di ruang organisasinya juga mereka perlu waktu berproses, tapi kita Sampai yang ke kitanya ya sampai di kitanya, kita yang mewujudkan hal itu di hari H itu juga gelabakan, bingung, plus nggak ada referensi apapun, itu susah. Memang MC ini sebenarnya bukan hal yang gampang sebenarnya ya. Mungkin orang-orang ngeliatnya gampang aja, tinggal ngomong gitu, baca teks. Sebenarnya lebih dari itu. Karena di sini kita yang ngerasain juga. Jadi banyak banget pembelajaran, kayak misalkan kamu harus jeda berapa detik, kamu harus tahu ketukannya berapa kali. Jadi ternyata memang jadi MC itu memang gak semudah itu ya guys ya. Di balik itu tuh ada banyak kesusahan yang gak semua orang tahu. Proses. Oke, by the way nih Kak, setahu aku sih kelas 12 itu nggak ada pernah rolling kelas ya? Iya. Nah, itu kalian itu bosan gak sih sama suasana kelas yang itu-itu aja gitu? Orang-orangnya itu aja. Rasa bosan itu pasti ada, cuma bagaimana kita cara menumbuhkan cinta setiap harinya. Tapi kadang setiap harinya lah jenuh, karena ya dari orang-orang yang mungkin kita kada suka sama orang ini, orang A, B, itu kita bisa ngebalikan keadaan. Bagaimana caranya kita suka berbaur dengan orang ini gitu. Dari ketidaksukaan menjadi suka, kita berbaur dengan Karena kita Iya, teman-teman. mau nggak suka juga kita 3 tahun sama mereka terus. Iya. Mau nggak mau gitu kan. Di sanalah terbentuknya kekeluargaan kita, kebersamaan kita berbagi yang namanya rasa kesenangan, kesedihan itu sama-sama. Dari awal sampai akhir kita sama-sama. Karena kalau misalnya berantem atau nggak suka gitu 3 tahun di dalam kelas tuh nggak enak ya suasananya ya pasti ya. Canggung ya. Mana kita ketemunya tiap hari gitu, belum lagi kerja kelompok segala Iya. macam. Iya. Mungkin Itu sih yang paling kelompok susah. itu Bagaimanapun musuhnya, keadaannya tetap teman gitu. Apapun ya. Ya, apapun. ya gitu 3 tahun tuh bisa dibilang apa sih seperjuangan gitu Iya, ya. seperjuangan. Ibaratnya dilaluinya bareng-bareng. Iya, Jadi bareng-bareng. kalau bisa jangan ada masalah lah, kalau bisa ya. Kalaupun ada ya cari solusinya, itu paling penting. Diselesain lah ya. Perlu banget. Kalau aku pribadi ngerasain bosan pasti ya, mustahil banget kalau di kelas nggak pernah bosan. Apalagi kalau misalnya jam kos ya, Iya, jam kos. kita pas waktu jam kos tuh bosen banget, boring banget pastinya. Cuman gimana caranya kita menumbuhkan ya, seperti yang Revaldi bilang tadi, buat suasana itu jadi berkesan, supaya jadi seru aja lah intinya di dalam kelas. Misal kita cerita bareng temen, terus kayak intinya kayak membangun relasi bersama teman-teman Iya. aja. Sebenarnya tiap hari mungkin pasti ada cerita yang baru ya di Bener. Semada ini, Semada Apapun yang itu. sangat unik ini. Jangan kan 3 tahun Kak. Yang 1 Iya, tahun satu aja. tahun aja kayak "Duh, bosan banget." Oh iya. Tapi kita rolling ya. Kita kalau kami kan kurikulum merdeka, jadi tiap tahun itu nggak tiap tahun sih, dari kelas 10 ke kelas 11 Iya. itu rolling. Habis itu Rolling. 11 sampai 12-nya itu ya. Gak rolling lagi.
Kayak rasain kelas baru ya. Iya. Kelas baru. Kalau kita nggak ada Oh iya. rasain kelas. Iya, Kalau netap ini kelasnya. Tetap kelasnya di situ terus ya? Tetap. Ini kemarin kami di bawah terus pindah ke situ. Cuman kalau misalnya kelasnya tetap kan enak ya, jadi bisa ngehias kelasnya gitu, ngecat mungkin segala macam. Kalau kita yang pindah-pindah kan nggak bisa ya. Susah ya. Iya. Kayak mau dihias gimana pun kelasnya itu ditinggal gitu. Nah, Duitnya saya. Kembali lagi ke budget ya. Iya. Terus juga ini apalagi nih, kelas 10 bikin baju, kelas 11 kan nggak kepake lagi. Iya. Setahun doang. Almet ya. Ih, nggak sampai setahun deh. Kalau kakak kan misalnya sampai lulus juga, misalnya mau pakai bajunya juga Iya. masih bisa. Tetap Karena- sama-sama. Sama 3 tahun gitu. Jadi pasti banyak banget ya yang berkesan selama 3 tahun ini, entah itu dari teman-temannya, dari gurunya, atau dari lingkungan. Jadi kita bisa banyak belajar dari Betul. Semanduta ini, banyak banget ilmu yang kita dapat dari Semanduta ini. Nah jadi mungkin kesan dan pesan dari kakak nih, karena udah mau lulus ya, mungkin buat adik-adik, buat teman-teman, guru, dan juga mungkin harapan buat Semanduta ini ke depannya gimana gitu. Bisa diungkapkan Dari Kak Kakak. Kansa. Kalau menurut aku kesan dan pesannya sangat-sangat bangga untuk bisa belajar lagi beberapa hal di SMA Negeri 2 Tanjung. menjadi bagian dari Benar, menjadi keluarga di SMA Iya, Negeri 2 Tanjung. Apapun pandangan orang, perkataan orang, mungkin bisa terbilang aku tidak peduli. Karena yang aku pedulikan bagaimana cara aku belajar di sini, bagaimana cara aku berproses di sini, dan hasilnya akan terlihat saat aku bekerja atau aku kuliah. Karena menurut aku jadi seorang mahasiswa itu tidaklah mudah. Mahasiswi itu perlu adaptasi lagi. Iya, adaptasi. Jadi nanti kita ketemu orang baru, Iya. orang yang lebih unik lagi Benar. di sana, karena lingkungannya lebih luas lagi ya, nggak cuma dari satu kota, dari bahkan dari provinsi lain Banyak kita ketemu. Iya. Jadi kalau misalkan ketemu hal-hal baru tuh sudah yang lumrah ya, Iya, bukan lumrah. yang istilahnya oh dia begini tidak. Mungkin kagetnya pas waktu pertama kali masuk di SMA Negeri 2 Tanjung, mungkin karena awalnya dikira pertemanannya kayak wah ini orangnya pendiam banget nih kayak gini-gini. Selama 2 tahun 3 tahun mungkin akan keluarlah sifat-sifat asli mereka. Cuma nggak apa-apa lah. Maksudnya aku berproses di sana, aku beradaptasi, artinya aku mampu untuk menghargai mereka dan aku mampu memberikan respon kalau inilah pertemananku dan inilah temanku. Jadi aku nggak peduli ya mau mereka ngomongin di belakang ini itu nggak masalah sama sekali. Karena yang aku pedulikan gimana caranya aku berkembang di sini, gimana caranya aku mendapatkan nilai yang aku inginkan, terus bagaimana caranya aku belajar dan pastinya membangun banyak relasi melalui dari banyak hal ya, mulai dari acara-acara entah itu aksi Semada atau apapun. Kesan dan pesan yang sangat baik adalah untuk aku pribadi juga dari beberapa hal terkait sekolah di Semada, di Semanduta. Sangat-sangat banyak, gak bisa disebutin satu-satu. Tapi yang pasti sangat bangga itunya menjadi bagian dari SMA Negeri 2 Tanjung, karena guru-gurunya yang balance sama kita, pastinya menghibur lah buat kita. Jadi nggak ada tekanan sama sekali. Keren, itu tidak tertekan sama 3 tahun. Ingin belajar dari Mungkin respon seseorang mungkin ya, karena tiap orang beda-beda. Ada yang merasa aduh capek ya sama ini, gurunya ini. Tapi kalau aku gimana caranya? Kalau kamu pengen dihargai orang lain, kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri dulu nih, baru hargai orang lain. Karena bentuk dari penghargaan orang lain ke kamu tuh gimana kamu ke dia, kayak gitu. apa yang kita semai, yang kita tuai. Nah, apa sih itu? Makanya itu lah. Kalau kakak sendiri ada bosennya gak sih? Jangan ditanya. Mungkin susah adaptasi aja sih, karena kan baru ya, kelas 11 ini orang-orangnya baru gitu dari kelas yang lain, jadi mungkin agak susah beradaptasi dan sudah terlalu nyaman sama kelas 10 Yang gitu. dulu. Kan enak ya kalau sebenarnya ngerasanya, kalau aku sendiri ngerasanya gitu lebih enak kelas itu aja daripada ganti-ganti gitu. Walaupun bosan mungkin, tapi kan kita sudah terbiasa sama orang-orangnya gitu, jadi bisa dibilang lebih nyaman sama mereka. Komunikasi juga lebih terjalin gak sih? Lebih paham lah maksudnya satu sama lain. Kalau misal diganti mungkin ya Kita niat dari nol lagi gitu, Ya, memahamin dari nol. mereka lagi gitu. Mereka kita disuruh orang kayak beradaptasi sama lingkungan baru lagi. gini. Tapi sebenarnya itu bagus juga sih, karena jadi kita bisa lebih terbiasa karena banyak beradaptasi gitu kan. Apalagi nanti di kuliah kan lebih Ruang lingkupnya iya, luas. lebih luas. Ya. Reval.
Mungkin dari aku sudah tentu pasti bangga lah jadi bagian sekolah SMA Negeri 2 Tanjung. Pesan nih dari aku buat adik-adik baru yang mau masuk Semada, tingkatkan potensi kalian buat di sekolah Semada, kembangkan apa-apa yang kalian mau capai. Terus untuk SMA 2 Tanjung mungkin kedepannya nanti ada perubahan dari segi pakaian, lebih ke Bervariasi ya? iya lebih bervariasi. Apalagi pramukanya nih, pramukanya kalau bisa pakaiannya ke Warnas gitu, yang kuartir nasional yang udah iya coklat terang gitu. Jauh lebih. Kan kita masih pakai yang coklat keruh kan. Nah, Agak mirip-mirip. iya jadi tiap siswa itu ada keran tersendirinya kalau pakai baju pramuka itu. Jadi enggak yang Monoton. iya monoton. Ini pakai Sama kayak baju SMP nggak sih? iya sama pakai baju SMP. Jadi kalau pas sudah pakai baju Warnas ini nanti ambelannya tuh makin keren gitu. Iya. Ambelan. Ambelan. Itu karena kan di sini kakak mewakilkan ya, mungkin ada Iya. lagi yang mau disampaikan mewakili teman-teman gitu, teman-teman satu angkatan. Buat guru gitu Kak. Kira-kira Siapa dulu nih? boleh kan? Kekansa. Jadi terutama yang aku rasakan di sini, aku sangat berterima kasih kepada semua guru. Di sini tidak ada istilah yang ini yang terfavorit, cuman karena mungkin pertanyaan tadi merujuk kepada guru terfavorit ya. Jadi saya harus menjawabnya. Dan itu tidak menjadikan Guru-guru yang lain. iya, tidak terfavorit itu tidak. Jadi semuanya favorit. Semuanya Jadi spesial. kalau misalkan ditanya ada nggak hal yang saya akan berterima kasih, pasti ada. Saya berterima kasih banyak dalam suatu pembelajaran yang dimana saya mungkin tipe anak yang banyak bertanya. Sangat-sangat, saya jujur, saya akui saya banyak bertanya. Sebab apa? Saya bertanya bukan berarti saya tidak bisa. Saya bertanya bukan berarti saya ingin terlihat bahwa kamu yang paling menonjol di sini. Bukan, saya bertanya memang Pure kutipan ketidaktahuan. pertanyaan sendiri kan artinya kamu bertanya dengan apa yang kamu tidak pahami. Saya akan bertanya dengan apa yang saya tidak pahami. Mungkin pertanyaannya yang jauh lebih berat daripada anak-anak yang lain sepadan dengan saya. Saya minta maaf karena pertanyaannya mungkin bagi teman-teman, tolong dong pertanyaannya jangan berat-berat nih, kita nggak bisa jawab nih. Sebenarnya bukan mengharuskan ke teman-teman sih, kita saling belajar. Jadi kita tahu pemikiran temanku yang satu begini, menurut guruku begini, kamu baiknya bagaimana, aku harusnya bagaimana, kayak gitu. Jadi diskusi itu sangat seru menurut aku pribadi. Bukannya kita memojokkan ya, itu karena pure ketidaktahuan kita kan. Mungkin kita mau tahu. mungkin sebagian orang yang merasa bahwa Ini aku sengaja. menyudutkan dan sengaja nembak pengen nih. menonjolkan diri, tapi Iya. tidak. Sebenarnya dari situlah kita berproses. Nanti ketika kita jadi mahasiswa-mahasiswi, kita jadi lebih tahu bahwa pertanyaan yang kritis itu seperti apa. Jadi pada saat kamu sudah masuk dunia perkuliahan, kamu nggak akan kaget. Kamu udah akan terbiasa dengan hal itu. Kalau nggak dibiasakan, kapan lagi? Karena masa-masa sekarang ini kita nggak bisa berpikir banyak lagi, nggak bisa berpikir panjang kali lebar. Kita harus lebih approve terhadap diri sendiri, harusnya di mana nih, bagaimana. Saya berterima kasih sama semua guru yang mau meladeni kebawelan saya. Oke. Untuk Kak Revaldi gimana nih? Closingnya buat adik-adik. Adik-adik. Aku juga adik-adik. Iya. Mungkin untuk adik-adik terus semangat, jangan sampai kalian bosan nuntut ilmu, karena dari Buyan sampai Lahat kalian tetap nuntut ilmu. Keren, bahasanya keren banget. Itu aja sih Kayak sudah. gitu aja. Oke, jadi pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri episode podcast kita pada kali ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang udah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah nonton ya. Ini harus bisa tembus 500 views ya lebih. Karena isi dari podcast kali ini nih sangat berat banget ya, berbobot sekali. Oke, biasanya untuk closing kita itu pakai slogan kita sendiri ya Kak. We are Semanduta gitu. Nah, nanti setelah saya bilang kita berdua ya? Setelah kita berdua bilang see you on the next video, kita barengan We are Semanduta gitu. Oke. Bisa Kak? Bisa. Oke. Jadi berakhirlah episode kita pada kali ini. Mohon maaf apabila saat penyampaian ada salah-salah kata. Jangan lupa buat follow akun sosial medianya Semanduta yang ada di
sini. Oke, jadi see you on the next video. We are Semanduta. Bye bye.